buku ini buku yang melatih seseorang untuk bisa healing secara mandiri sebenarnya. Nggak perlu ke Bali gitu ya Ustadz. Nggak perlu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin, Yes. baca apa lu? Ini katanya ketika jiwa mengetuk langit. Subhanallah. Gila nggak? Ketika jiwa mengetuk Bacaan langit. gue mantep gak sih? Ketika jiwa. Buku dari mana? Buku dari Muhammad Arfaini Alif MPD MA. Coba. Tahu nggak lo tuh apa? Tahu, gua kenal sama Pak Ustadz. Pas Oh, Coach kita hari ini kedatangan Coach Ustadz. Ya, ini unik banget sih. Unik. Jadi beberapa waktu yang lalu di kantor gua itu ada acara semacam apa ya, training. Jadi udah mungkin kedua kali, tiga kali sempat. Jadi kita mengadakan training di kantor itu berbasis Islamic etik. Oke. Nah, jadi segala sesuatu itu nanti dikaitkan sama, ya nanti dikoreksi sama Pak Coach ya, nanti dikaitkan sama berhubungan sama hadis dan ayat-ayat Quran. Subhanallah. Pasti Jadi- organizernya bukan lu. Jadi itu nggak mungkin terbantahkan, karena kan emang Oke. segala sesuatu itu ada bisa dihubungkan sama tadi surat-surat dan ayat-ayat itu. Nah, oke, coba Coach Ustadz perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Kita Baik. kedatangan. Terima kasih. Iya. Saya panggilnya guys aja tuh. Oke, guys, biar agak milenial dikit. Agak milenial, Iya. meskipun sudah kolonial. Mungkin di antara kita. Coach, sorry, mic-nya Iya. agak di depan, Oke. harus di depan. Nah ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih guys. Terima kasih Mas Tiar Ya, sama Kak Hari ini. Arini Iya. sudah diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini, untuk bisa berbagi di sini. Kita yang makasih ya. makasih. Baik, alhamdulillah. Kalau nama saya lengkap tadi kan Kak Arini mengatakan Muhammad Arfaini Alif MAMPD itu apa sih? Iya. Itu semuanya sebenarnya apa ya? Mungkin pengakuan mungkin ya. Pengakuan. Yang orang sekarang ributin ijazah, insya Allah ijazah saya asli Asli. dari berbagai macam. Titel ya. Ya, dari beberapa latar belakang pendidikan, dari mulai di bidang pendidikan, jelas di manajemen pendidikan, kemudian di bidang syar'i dan tafsir Quran. Ya. Makanya seluruh program atau turunan dari apa yang saya hadirkan itu mesti memiliki relevansi kepada Islamic value, nilai-nilai keislaman. Jadi ketika saya membersamai sebuah corporate, Ya. mesti corporate itu saya hubungkan ke Islamic value-nya. Baik ketika ngebuild kulturnya maupun etikanya ataupun leadership-nya ataupun terkait dengan human capital-nya. Itu semua relate atau terhubung atau terkoneksi dengan Islamic value, termasuk juga di dalam people development-nya. Ya. Kita bangun berdasarkan ruh syariat. Jadi seperti itu. Pertanyaan Ustadz kok. Iya, Pertanyaan. Angkat tangan. Ini harus sopan ya. biasa aja. Jadi maksudnya kalau misalnya kayak gitu Ustadz, apakah di dalam perusahaan tersebut itu memang harus yang semua personalianya tuh agamanya Islam, atau sebenarnya tuh bisa Kliennya multi region Religi. ya? Wah, multi. Itulah yang membedakan. Jadi Islamic value itu adalah nilai-nilai keislaman yang bisa kita terapkan dengan multi agama. Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Nah, nilai-nilai itu yang bisa kita adopsi kepada mereka. Meskipun nanti ketika kita bersama dengan, seperti contohnya dalam salah satu kementerian, meskipun kita memang membawa ruh atau spirit Islam, tapi ketika kita berhadapan dengan yang multi etnis atau multi agama, maka teks atau teks-teks wahyu atau teks-teks Quran itu kemudian kita tidak perlihatkan, hanya substansinya saja. Kecuali kalau memang audiensnya atau corporate-nya itu muslim semua, baru kita hadirkan. Jadi kita bisa fleksibel melihat siapa audiensnya,
kemudian range atau rata-rata audiensnya itu latar belakang pendidikannya seperti apa, itu juga menjadi concern perhatian kita. Oke. Jadi kita tidak bisa samakan atau ibarat katanya kita tidak rigid, tidak kaku. Berarti depends on klien juga, tergantung Benar. kliennya. Iya, Benar tapi sekali. tetap value-nya itu yang mau di Value-nya, nilai-nilai itu Nilainya. yang kita hadirkan, karena yang namanya fitrah manusia pasti kan menerima seperti itu. Jadi nilai-nilai itu yang kemudian kita hadirkan ke mereka seperti itu. Jadi Mas Tiar. ya, jadi gua waktu itu gua tuh kan sempet sering underestimate ya. berapa lama lu BTW waktu itu? Pernah 3 hari, ada yang 2 hari ya Pak Ustadz ya. Kita tahun lalu Dua hari. 2 hari semua ya. 2 hari 2 hari tahun lalu sama tahun kemarin Ramadan. Ramadan kemarin. Outcome-nya gimana, Coach Ustadz? Nah, cuman kan gue tuh suka underestimate sama training Pak Ustadz. Saya itu suka underestimate karena ujung-ujungnya ngantuk gitu loh. Nah, tapi kalau Pak Coach Ustadz Alif ini yang bawain, itu dia Nangis ya? itu enggak sih. Tapi ada hal-hal baru yang bisa dikait-kaitin sama nilai Islami tadi. Selalu relate. Nah, itu menurut gue yang bedain Coach Alif sama trainer yang lain. Selalu outcome-nya dikaitin sama itu kan. Iya. Nah, Coba lo ceritain dong. aduh, gimana ya Pak Ustadz? Masih ingat mungkin dengan case study, salah satu case study ketika kita mendapatkan salah satu tim itu yang punya problem. Masih ingat gak? Mas Problem Tiar? yang hatinya keras ya. Iya, Iya. yang kemudian memiliki tidur dia, memiliki dampak terhadap Organisasi. organisasi. Iya. Performance kinerja dan organisasi itu dipengaruhi oleh tim ini. Jadi toksik. Jadi toxic. Nah, itu gimana tuh ketika itu? Iya, jadi entar salah ngomong lagi. Jadi pada saat itu ketika dalam organisasi Oke. atau kita kantor misalnya satu tim gitu, ada satu atau ya satu orang yang membuat kinerja yang lain itu menjadi terimbas negatif. Ya udah di-cut aja orang itu. Iya kan? Oh, salah ya? Salah kan? Oh, ya, jangan Ketawanya bilang gua, nggak enak nih. makanya. Coba Pak Ustadz dijelasin. Ya, sebenarnya nggak langsung di-cut. Ya. Nah, jadi sebagai seorang leader, seorang pemimpin itu harus Ya. punya kemampuan persuasif Ya. untuk bisa kita melihat lebih jauh apa sih yang ada dalam pikirannya, apa sih yang ada dalam hatinya, lalu problem-problem apa sih yang dia alami di situ. Nah, itulah kemudian kemampuan seorang leaders dengan gayanya itu dia harus bisa masuk dulu apa yang ada dan apa yang terjadi di dalam diri dia. Baru kemudian ketika kita bisa tahu, kita berikan beberapa solusi. Dan ketika itu dirasa dia tidak bisa beradaptasi terhadap solusi yang terjadi dan sudah diberikan range tenggang waktu, ya, baru tindakan terakhir barangkali adalah di-cut. Nah, kaitannya dengan nilai Islaminya Ustadz kalau gitu? Ya, gimana sih kita menghubungkan dengan nilai Islaminya? Kita tahu kan salah satu di antara sifat dan karakternya Nabi adalah tabligh. Tabligh itu adalah bagaimana beliau Rasulullah SAW menghadirkan sebuah gaya komunikasi yang persuasif. Ya. Ketika beliau ingin meminta para sahabatnya untuk terus bekerja, itu bukan dengan bahasa instruksi atau bahasa keras. Kita bisa ambil contoh ya, Kak ya. Saya ngeliat ke situ. Iya. Salah satunya adalah ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq itu kan para sahabat situasi kondisinya dalam keadaan lelah, capek, perbekalan atau perbendaharaan mereka juga terkait dengan asupan untuk kekuatan mereka juga kan sedikit ya. Ibaratnya apa ya? Bahan pokok mereka lah, Ya. kondisi itu. Amunisinya ketika itu sangat-sangat terbatas sekali. Dan mereka lelah, capek. Sementara pasukan musuh itu sudah ada di depan. Nah, maka dengan kondisi yang lelah, capek, dan mereka yang menggali sebuah parit yang dalamnya cukup kurang lebih 4 meter, lebarnya juga dan panjang sekali. Kondisi itu dilihat oleh Rasulullah itu kondisi yang dimana para sahabat itu lelah, capek. Tapi mereka tetap harus mempersiapkan. Nah,
gayanya Nabi itu adalah bukan dengan cara memerintahkan, bukan dengan cara memarahi, bukan dengan cara kerja rodi, tapi cukup Nabi itu bangun lalu mengucapkan sebuah kalimat yang kalimat itu menjadi cemeti hati mereka. Nabi mengucapkan dengan sebuah kalimat, ya, Allahumma ansur lil muhajirin wal Allahumma ighfir innamal aishul akhirah, innamal aishul akhirah, kata Nabi kan. Hanya saja sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Innamal aishul akhirah. Hanya saja sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dengan suara yang lantang, dengan keadaan yang lelah juga, Rasul mengungkapkan kalimat itu berulang-ulang. Sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Lalu setelah itu Nabi mengucapkan sebuah doa. Allahumma ighfir lil muhajirin wal ansar. Berkali-kali, ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang muhajirin dan ansar. Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang muhajirin dan ansar. Berkali-kali. Nah, ketika para sahabat itu mendengar untayan katanya Rasulullah SAW dan doanya beliau, itu seperti cemeti hati bagi mereka. Cambuk hati bagi mereka. Mereka tidak disuruh tuh. Langsung mereka, ya, sekonyong-konyongnya mengambil lagi perlengkapan, peralatan, dan kembali menggali parit. Sampai kemudian selesai, ya, dan mereka tetap setia dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada perintah, tidak ada instruksi, tidak ada kerja rodi, tidak. Itulah gaya Rasulullah SAW. Begitu juga kita bisa lihat kemampuan Rasulullah di dalam membangun komunikasi. Suatu ketika ada seorang anak muda, ya, datang kepada Nabi dan minta izin. Ya Rasulullah, ista'adin bizina, izinkan aku untuk berbuat zina. Waduh, berani juga. Berani banget ya. Ya, datang dan minta sama Nabi, minta izin. Fazajarahu ashabhu. Para sahabatnya itu menghardik dia, nyuruh dia untuk diam. Enggak ngomong kayak begitu di depan Nabi. Tapi apa kata Nabi? Betul, tinggalkan, tinggalkan dia, dekatkan dia dengan saya. Ya, lalu berdekatlah beliau, anak muda ini, dan Nabi pun bertanya dengan sebuah pertanyaan. Atuhibbu li ummahatika. Kalimat atuhibbu, ya, adalah kalimat yang di situ pemilihan diksi katanya itu ada feel, ada rasa cinta, rasa suka. Dan kalimat ini biasanya digunakan adalah untuk menandakan sebuah perasaan yang keinginan yang disertakan dengan perasaan-perasaan tertentu. Beda dengan tadi tawaran Mas Tiar kan, mau minum apa? Itu kan umumnya pakai bahasa Arab. Madza tufaddil, apa yang kamu inginkan? Saya mau ini atau ini. Itu tidak masuk ke dalam ruang hati, perasaan. Tapi ketika mengucapkan madza tufaddil, apa yang kamu sukai apa? Itu ada unsur feel-nya, ada dalam. Unsur perasaan di situ. Maka Nabi mengatakan kepada anak muda tadi, atuhibbu li ummahatika, apakah kamu suka, cinta kalau ibu kamu itu digituin? Nah, ini perkataan-perkataan seperti ini yang kemudian orang sekarang dengan menggunakan pendekatan coaching logical level, ini levelnya sudah level tinggi, level dewa. Level dewa. Sehingga dia benar. Karena itu juga kayak membuat lo tuh berpikir kritis juga nggak sih, coach? Kayak bener atau salah tuh ya lu tentuin deh gitu. Iya. Itu sudah masuk ke level value dan belief. Kalau dalam struktur logical level itu sudah masuk ke area sana. Lalu beliau ulangi, atuhibbu li banatik, atuhibbu li akhwatika. Kamu mau gak saudari-saudari kamu itu digituin? Lalu bertanya lagi, atuhibbu li banatika, kamu mau gak anak-anak kamu itu digituin? Mau gak bibi-bibi kamu seperti digituin? Nah, ucapan-ucapan itu yang membuat si anak muda tadi itu tidak bisa berbicara apa-apa, ya, kecuali dia mengucapkan demi Allah, ya, yang menjadi tebusan untuk ayahku, ya. Itu kata anak muda tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu Nabi pun akhirnya adalah mendoakan, ya Allah, ampunkan dosa si fulan dan jauhkan faradnya dari perbuatan
Wahassin farjahu, lindungi dia ya Allah. Setelah kejadian itu, anak muda tadi tidak pernah terbersit sedikit pun juga, tidak pernah terbersit untuk melakukan hal itu lagi. Nah, inilah kemampuan komunikasi Rasulullah yang kalau kita ambil ya dalam teori komunikasi sekarang dengan pendekatan coaching sekarang, itu kan bisa diterapkan, bisa digunakan seperti itu. Nah, kita kembali ke lalu bagaimana relevansinya dengan Islam? Value-nya apa sih? Nah, seorang leader, seorang pemimpin menghadirkan ucapan, kalimat-kalimat, pertanyaan, komunikasi yang begitu bagus, dan di situ ada nilai-nilai keislamannya nanti dihubungkan ke arah sana, sehingga si karyawan yang toksik tadi itu mereka aware, mereka tersadarkan bukan karena digurui, bukan karena diajarkan, tapi karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan tadi yang membuat dia itu terbangun, mengkonstruksi ulang cara dia berpikir, cara dia bersikap, cara dia berhubungan dengan orang-orang yang ada dalam timnya. Kalau udah di coaching tapi dia masih nggak sadar, ya udah. Ya udah. Kadang-kadang kita harus merelakan. Iya, udah batu. Nah, Coach, kan ini kita masuk ke apa ya? Waktu-waktu kritis nih katanya buat ekonomi kita ya, Lin. Iya. Fenomena PHK di mana-mana. 7 juta orang loh. 7 juta orang? Oh ya? Terus efisiensi di beberapa lembaga segala macam itu kan pegawai-pegawai juga ada beberapa pegawai bahkan yang sudah keterima belum sempat gagal dilantik, diangkat. Itu gimana Coach kita menghadapi fenomena ini? Maksudnya sebagai siapa nih? Sebagai kita, maksudnya yang cari kerja dan sebagai business owner ya. Business owner kan juga harus putar otak dong. Iya Coach. Jadi curhat nih nanti. Iya. Coba. Benar. Jadi tadi yang disebutin Mas Tiar itu benar sekali sama kakak tadi. Jadi bahkan bukan 7.000, 24.000. Data terbaru itu tahun per 2025 ini itu tingkat total pekerja yang terkena PHK itu 24.000 orang. Itu, di tahun ini aja? Iya, tahun 7,2 juta Coach. 7,28 juta orang. 7,28 juta ya. Per hari ini ya, dari CNBC Indonesia. Oke. Ya ini pokoknya banyak deh. Banyak lah pokoknya. Iya kok datanya beda-beda ya. Iya. Tal ya. Yang jelas fenomena PHK itu memang banyak sekali. Coach. Ini jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran. Kali ini jumlah PHK. Oke. Saya dapat dari beberapa data, beberapa sumber. Itu di Jawa Tengah saya udah hampir 10.000 orang. Kemudian di Jambi itu 3.000, di DKI itu 2.000, kurang lebih 2.600 orang yang terkena PHK. Dan ini tentu dampaknya kan kemana-mana. Ya, dan ekonomi. Pertanyaannya kemudian begini, Mas Tiar. Apa yang membuat terjadinya PHK ini begitu besar? Penurunan ekonomi kan? Penurunan ekonomi, atau mungkinkah memang kita ini sebagai individu harus mengupgrade skill, mungkin maksudnya skill kita? Satu sisi memang, tapi sisi yang lain selain penurunan ekonomi karena memang kan kita tahu sekarang perang dagang, koreksi market juga. Koreksi market, perang dagang, kemudian demand-nya di pasar global juga sudah jauh berkurang. Lagi lesu, termasuk ya dampak dari ya kita nggak bisa menyalahkan kebijakan tertentu lah. Tapi ini dampak yang terjadi hari ini seperti itu. Terutama mungkin di bidang manufaktur ya. Manufaktur, karena kan yang ekspor gitu. Benar sekali. Terutama di bidang itu tekstil manufaktur itu berdampak sekali. Luar biasa. Di dalam tenaga kerjaan kita. IT kan startup sekarang. Iya. Karena termasuk itu. Tapi manufaktur sama itu kan soalnya yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Paling banyak. Ya, termasuk kasus Sritex ya, itu kan luar biasa. Itu kan bertahun-tahun mereka itu ada. Tapi di tahun 2025 ini luar biasa sekali ya yang terjadi pada mereka. Nah, kalau kita bicara PHK pasti ada dampak. Dampak. Nah,
kalau kita bisa melihat lebih jauh dampaknya, yang paling jelas dampaknya itu adalah dari isu kesehatan mental. Ya. Itu yang paling berpengaruh ya di dalam mental health-nya. Itu poin yang penting gitu. Nah, pertanyaannya kemudian begini, ketika kita melihat tetangga kita, orang di depan kita, di belakang kita, bahkan kerabat kita itu terkena PHK, lalu dampaknya kepada kesehatan mental yang mengalami depresi atau kecemasan berlebihan, yang kemudian mereka harus survive-nya dengan menggunakan pinjol. Iya. Ya, bahkan di tahun ini ya ketika menghadapi Lebaran kemarin itu kan saat-saat yang kita bisa lihat ratingnya itu paling tinggi, gitu ya. Peningkatannya paling tinggi. Pinjol, Ya. judol, Benar sekali. Iya. Ya, itu paling tinggi sekali. Nah, sekarang kita sebagai orang yang mengenal, orang yang tahu rekan-rekan kita punya masalah kesehatan mental, ya. Iya. Dari dampak PHK itu, kira-kira apa sih yang dapat kita lakukan sebagai solusi untuk mereka, untuk membantu mereka? Ya nggak banyak karena kita sempat bahas juga Den ya. Maksudnya ini tuh berdampaknya cukup merata Coach, karena nggak di level ekonomi kelas bawah aja. Menengah pun kan termasuk kena. Terus level atas pun kan di beberapa titik juga terkena efisiensi dan memang ini. Nah, makanya ya kita sih kalau yang tadi keluarga tetangga memang kita cuma sebatas bisa kayak ya bantu aja ketika emang mereka butuh, dan itu pun nggak signifikan. Maksudnya emang kita bisa bantunya nggak banyak itu sih. Nah cuman kan nggak itu poinnya kan. Kan nggak mungkin terus-terusan kita bantu, dalam artian kan kita mereka harus ada lahan pekerjaan baru. Benar gitu sekali. loh. Ya. Itu yang kita maksud. Apa yang dapat kita bisa lakukan dengan kemampuan kita seperti itu. Bahkan bukan hanya mungkin kalangan apa namanya, pekerja kasar lah, artinya mereka yang di low management lah, mereka juga yang business owner pun sama yang mengalami dampak seperti yang tadi disebutkan, ya ada dampak tertentu. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan untuk kita menghadapi hal tersebut? Kalau dari segi pemerintah kan kita sudah tahu mereka ada satgas khusus PHK. Nah, makanya barangkali yang dapat kita lakukan untuk bisa kita hadirkan mereka, support mereka, bantu mereka adalah ya seperti ini nih, kita membuat podcast tentang kesehatan mental, kemudian melakukan sesi konseling online atau membuat buku-buku seperti ini, ada program webinar yang gratis, itu menjadi salah satu solusi bagi mereka untuk mengobati atau bukan mengobati, paling tidak untuk mengurangi dampak dari isu kesehatan mental. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain mungkin bisa berikan mereka itu semacam training atau pelatihan yang membantu mereka untuk apa? Untuk mengangkat upgrade skill mereka. Kalau zaman sekarang kan mungkin kita bisa lihat bagaimana kita bisa memaksimalkan AI. Bagaimana kita juga bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, cuman masalahnya challenge tantangan kita kalau kita pendanaan kita ini kurang atau kita mungkin tidak punya semacam lembaga yang bisa melatih mereka, itu menjadi tantangan tersendiri. Gitu. Jadi ngomong ke buku tadi kan ini ada tentang ini ya, Coach. Healing Blueprint ini tentang apa nih? Seni pemulihan jiwa dan transformasi holistik dengan ICBT dan warisan keilmuan Islam klasik. Ya, itu paling tidak salah satu sarana lah, ya, sarana untuk kita bisa melakukan proses healing, proses terapi secara mandiri, gitu. Tapi Coach Ustadz nanya juga sih, kadang-kadang tuh emang betul ya, kayak kita tuh juga butuh itu ngomongnya apa sih, kayak siraman rohani gitu, atau kayak yang tadi kan motivasi dan macam-macamnya kan. Tapi kan ada beberapa cause gitu yang juga kita perlu direct solutions gitu kan. Kayak contohnya tadi tuh misalnya dia
stresnya gara-gara Nggak ada kerjaan. nggak ada kerjaan, nggak ada uang akhirnya untuk nafkahin anaknya dan macam-macamnya. Nah itu tuh kalau dari sisi kita berdua ini kan backgroundnya sama nih, coach, entrepreneur lah ya, business owner gitu. Nah kita tuh akhir-akhir ini kedatangan beberapa orang lah gitu yang punya masalah seperti itu. Padahal kita sendiri juga kita juga susah gitu, kayak kita aja tuh lagi muter otak banget gimana caranya kita biar nggak nge-lay off karyawan kita, terus kita juga ya efisiensi anggaran dan macam-macamnya kan. Jadi kayak kita suka bertanya-tanya kalau temen-temen di luar sana atau karyawan gitu dia bisa minta bantuan mungkin ke temennya yang mungkin entrepreneur. Nah kita ke siapa? Iya, sedangkan si kita mentok gitu misalnya. Kita mentok, kita ke harus siapa? kemana gitu. Ternyata bukan saya saja yang mengalami. Iya, coach juga ya, motivator Iya. kemana lagi nih gitu. Ya, itu juga sama. Apalagi kan kita tahu bahwa anggaran untuk training Betul. Iya, ya kepotong untuk juga kan, BUMN itu coach. kan kepotong. Iya. Itu jelas. Itu Iya. juga memang Berdampak signifikan. Berdampak signifikan. Cuman masalahnya adalah apakah kita tenggelam? Ini kalau saya bicara sebagai business owner ya. Iya. Apakah kita akan tenggelam dengan hal tersebut? Tentu tidak kan. Iya. Ya makanya beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk melakukan inovasi adalah ketika saya tidak punya ini saya sendiri Iya. dulu untuk memberikan solusi untuk sendiri ya. Iya. Jadi kita tidak tenggelam dengan kejadian atau dengan hal-hal atau dengan problem yang menimpa kita, tapi apa hal yang terbaik yang dapat kita lakukan. Saya misalkan begini, ini jadwal training ini sepi atau sedikit lah, atau menurun lah ya. Maka di sela-sela itu saya melakukan proses riset, ya, membuat tools coaching, gitu ya, sehingga kita menciptakan beberapa tools terbaru di tahun ini. Inovasi ya, Coach. Ya, kita melakukan inovasi sehingga hadirlah kemudian board game, ya, board game yang itu board game yang relate untuk kultur, relate untuk etika dan relate untuk leadership. Tapi board game ini kita hubungkan dengan Islamic value, kita hubungkan dengan kepribadian, pengembangan kepribadian. Kemudian juga kita hadirkan juga selain itu adalah tools coaching, namanya The Transformational Islam Instrument. Jadi sebuah tools coaching yang di dalamnya itu satu paket terdiri dari 6 item tools yang pernah digunakan, ya kan, oleh Mas Tiar. Ada kartu refleksi, kemudian ada pertanyaan, kemudian ada kartu afirmasi, kemudian ada beberapa poin yang itu bisa kita gunakan. Dan activity ya, Coach ya, maksudnya. Ada beberapa activity juga yang bisa kita gunakan, termasuk untuk mengembangkan, mencari insight, inovasi apa yang bisa kita dapatkan itu dari situ bisa. Nah, kemudian juga melakukan riset kembali seperti buku-buku ini, buku hasil karya pandemi sebenarnya. Udah berapa judul, Coach? Jadi 2 buku The Healing Blueprint ini di tahun 2020 sebenarnya. Kemudian satu lagi ada psikologi integratif, itu tidak saya bawa, ya, itu tahun 2020. Kemudian Hijrah Level Up. Ini adalah buku-buku ketika memang di sela-sela saya itu tidak ada training, maka untuk berkarya, ya, untuk produktif, membuat otak saya tetap waras. Ya. Jadi saya melakukan riset, melakukan penelitian, ya, dari jurnal, dari literatur, kemudian saya buatlah. Nah, jadi benar-benar memaksimalkan dan memanfaatkan waktu sesuai dengan ability saya, kompetensi saya, sesuai dengan kapabilitas saya. Ini dijual nggak, Coach? Itu dijual. Bisa dibeli di mana? Ini bisa dibeli di sini. Maksudnya di e-commerce atau harus WA? Di Shopee bisa. Oh, di Shopee ya bisa. Kemudian di LinkedIn juga bisa. Oh, ada jadi juga. Cari aja buku yang ini ya, Pustaka Nahla ini kan perusahaan ya. Pustaka Nahla. Pustaka Nahla. Jadi Nahla Global Consultant, Rin. Jadi beberapa kali kita berhubungannya sama ini nih, NGC ya, Coach ya. Jadi NGC ini bisa buat training juga ya, Coach? Buat training itu tadi yang biasa. Training corporate gitu. Nah, jadi Coach paling jauh training kemana di Indonesia? Ke Balikpapan, Pontianak.
kemudian Itu ke udah Aceh, hampir Indonesia. ke Aceh, Oh, ke Aceh juga udah pernah. pernah ke Aceh. Kalau mau training ada Instagramnya nggak sih coach? Instagram atau kontaknya kemana sih? Ada Instagramnya itu Sahabat Nakhla. Sahabat Nakhla, nanti coba kita tampilin Sahabat Nakhla. Kayak nama anak gua Nakhla. Sahabat Nakhla. Emang universe tuh Iya. menyatukan. Dan bukunya bisa dibeli di Shopee. Cuman satu pertanyaan, kalau kita berhadapan, kalau kita kan mungkin business owner, kita akan berusaha untuk melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan kan Iya. untuk survive. Nggak mungkin kita menyerah dengan keadaan. Betul. Kecuali kalau kita mentalnya adalah mental block atau kita merasa Iya. nggak ada solusi, ya itu beda lagi ceritanya. Ya, tapi kan business ownernya juga manusia, coach. Sama kan? Maksudnya dia juga Dia bukan superhero. iya, Namanya. maksudnya itu. Dia bukan superhero. Ketika teman-teman yang lain kesusahan atau minta saran segala macam lah sama kondisinya. Emang kondisinya lagi begini gitu. Benar sekali. Ya. Kita bikin buku juga mengisi waktu-waktu kosong. Bisa. Ya, kalau coach kan mengisi kekosongan itu dengan produktif. Iya. Kayak pandemi nggak ada training ya coach. Jadilah buku-buku ini. Ya, jadilah buku-buku. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Mau kemana arah lu? Enggak. Kalau beberapa teman-teman kan pandemi jadinya apa? Tapi balik lagi kan karyawan ini butuh solusi yang real. Iya. Yang real tuh apa? Ya udah coach, gua tuh udah cukup nih ininya apa ikut trainingnya, ikut ininya. Gimana masih nggak dapat kerjaan gitu? Gimana sih cara? Ya, kalau kita tidak dapat kerjaan, maka ciptakan aja kerjaan. Nah, menarik juga. Wah, ini Artinya lagi. buat nambah utang gak sih coach? membuat momen. Heeh. Jadi kalau momen itu kita tidak bisa kita dapatkan, maka momen itu bisa kita create, Ciptakan. bisa kita ciptakan. Dan momen bisa kita ciptakan itu sesuai dengan personality style dan ability-nya sih. Seperti contohnya misalkan Mas Tiar. Mas Tiar kan tipe orang personality style-nya kan seorang inspiring, influence. Ya kan? Lanjutin. Nah, karena saya kan memang salah satu Mengamati. profesi saya kan analis perilaku. Oh, gimana coach Jadi perilaku saya, menganalisa coach? perilaku orang, salah satunya itu tadi. Oh. Artinya dengan seorang pribadi Mas Tia ketika bisnisnya drop, tapi beliau masih bisa memaksimalkan potensi yang ada, gitu. Apa sih potensi yang ada? Beliau sebagai personality style, sebagai seorang inspiring, influence, punya kemampuan komunikasi yang efektif, punya kemampuan komunikasi yang aktif, kemampuan untuk active listening. Maka itu kan bisa digunakan sebagai modal dasar tanpa modal uang. Iya. Okay. Contohnya apa sih? Ya kan bisa ngevlog, Iya, bisa. bisa bikin TikTok gitu Iya, kan. Dengan bahasa-bahasa yang memang sudah punya tertanam dalam dirinya seorang Mas Tiar. Iya. Gitu. Yang susah ini emang kadang pasrah coach sama keadaan. Jadi ya udah nyusahin orang jatuhnya. Oh, ada yang ini kan, yang baru tau gak lo, yang dari Kang Deddy, tau gak coach? Dia akhirnya beranak sampai 11 woy. Terus anak-anaknya disuruh kerja coach. Beranak dalam 11 tuh dalam jangka waktu berapa lama? Iya 11 tahun kali, maksudnya kan ya nggak tahu. Pokoknya itu kasusnya kayak gitu, makanya akhirnya kenapa ada kajian untuk vasektomi, Iya. KB vasektomi buat laki-laki kan. Tapi nggak boleh ya Ustadz kalau menurut MUI. Nggak boleh. Iya nggak boleh. Sama ini sih coach, biasanya tuh mereka seringkali bingungnya karena status sosial. Jadi gini Rin, mungkin coach bisa kasih ini ya gambaran apa masukan. Kan biasanya nih dia kerjanya kantoran. Kantoran sudah terbiasa nih Rin, maksudnya bajunya rapi. Itu kan ada kan sindrom itu ya coach ya. Terus dia bekerja let's say di suatu bank segala macam. Terus kan dia mau memulai bisnis, misal kayak sekarang momen mau Idul Adha kan coach kita. Ya kan ada aja orang yang mau aja Rin. Ya udah nggak apa-apa deh. Gua di PHK dari pilot atau dari bank yang tadinya rapi kerjaannya, terus tiba-tiba buka lapak jual kambing gitu kan. Itu kan dagang ya coach ya. Iya. Nah nggak semua orang mau kan. Kadang mereka gengsi gitu sama tetangga terhadap status itu. Kayak misalnya ya kan tadinya dia tuh manajer di bank itu.
Kalau sekarang jual buka lapak, jual kambing, jual sapi, malu gitu sama tetangga. Itu gimana coach? Padahal kan ya halal malah gitu loh. Ya, memang ada sementara orang yang berpikiran rigid atau kaku lah, atau black and white seperti itu. Iya. Ya, terus bagaimana cara kita berhadapan? Iya. Ini cara berhadapan atau bagaimana mengubah mereka? Dua-duanya coach. Ya, Panjang gitu ya. Iya benar kan cara menghadapi Capek. kan dia mau kerja kantoran lagi susah. Ya Iya. udah, maksud kita daripada dia berhenti nggak ada penghasilan, ya lakuin aja yang bisa jadi produktif Iya, gitu. soalnya sering juga Ustadz kayak gitu kan. Kita kan orang datang Iya. nih ke kita gitu, terus kayak mau kerjaan. Nah jujur kita nggak ada, misalnya aku nih lagi nggak ada kerjaan yang kalau mau office Iya. working gitu, tapi ada nih Mereka milih kan. yang lain gitu, tapi mereka nggak mau gitu, tapi ujung-ujungnya akhirnya minjem uang dan lain-lain Iya. gitu. Nah itu kan gimana ya, kita juga lagi susah ini masalahnya gitu sebenarnya Iya. gitu, tapi kan kita kan bukan juga orang yang kayak kalau lagi susah kita liatin juga kan, ngapain juga gitu, tapi Iya. orang ini jadinya kayak ya gitu sih, kayak agak kayak parasit ya jatuhnya. iya. Jadi ketika kita menghadapi orang-orang, bukan kita sebenarnya, kalau mereka, jadi gini, kalau mereka mau berubah, itu kan harus berawal dari diri sendiri. Betul. Harus ngebangun kesadaran sendiri. Gitu kan. Itu kan pikirannya kan masih fixed mindset. Ya, Ya kan? fix mindset. Jadi ketika orang masih fixed mindset dan kita kasih Ya. apapun juga, kita kasih dana, kemudian kita kasih modal, tapi kalau pikirannya masih fixed mindset akan susah, Tertutup ya coach. akan tertutup, mentalnya sudah ngeblok. Saya mah bisanya begini, nggak bisa begitu. Saya mah harus itu, maka yang harus dirubah pertama kali adalah melakukan shifting dari pikirannya dia. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali melalui sesi konseling atau coaching. Ya. Gitu. Pelan-pelan dimasukin. Jadi kalau dia kecuali kalau dia mau punya effort sendiri, mau ngelihat YouTube, dia mau mencari sesuatu, dia baca sesuatu, dan dia bisa self awareness sendiri terhadap kondisi dia, dan dia mampu untuk shifting pikirannya, itu bagus. Tapi masalahnya berapa banyak orang yang bisa nggak banyak, self awareness tadi, Betul. Kak? Berapa banyak orang yang punya kemampuan untuk menyadari diri sendiri, ya, dari mulai A ke B, itu kan cukup berat. Ya, switching. Switchingnya harus berat kan, kecuali harus perlu bantuan orang lain untuk bisa melakukan proses tersebut. Ada satu contoh, misalkan satu kasus lah ya, salah seorang manajer datang ke tempat saya untuk sesi counseling coaching. Ya. Ini private bisa coach ya? Private counseling gitu. Bisa. Oh, ya. Ini beliau manajer di salah satu perusahaan telekomunikasi ternama. Saya nggak usah sebutin namanya. Bukan Telkom ya. Ya, Pokoknya terus? ada perusahaan X lah ya. Dibilang nggak mau disebutin. Satu yang menjadi tantangan dia nih. Ketika dia mau masuk ke ruang meeting, ketika ada atasan atau ketika ada vendor, itu emosinya itu, regulasi emosi itu nggak stabil. Yang dia rasakan itu ketakutan, kecemasan. Iya, iya. Kemudian kalau dia berhubungan dengan vendor, yang dia tidak bisa kontrol adalah kemampuan marahnya, kemampuan untuk mengelola emosinya. Ini yang terjadi. Artinya orang ini punya kemampuan apa? Punya gaya berpikir fixed mindset. Iya. Gitu. Saya nggak bisa mencapai ini, saya nggak bisa mencapai ini. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya adalah kecemasan, ujung-ujungnya adalah marah dengan orang lain di luar organisasi dia yang menjadi korbannya. Pertanyaannya, apa yang dapat saya lakukan, coach? Iya. Seperti apa? Nah, itu kita lakukan proses restruktur kognitif dengan cognitive behavior coaching. Jadi apa saja pikiran-pikiran dia yang membuat menjadi dia itu terpuruk, atau pikiran-pikiran negatif dia yang menghasilkan emosi negatif, itu yang kemudian kita klarifikasi satu persatu. Sehingga pikiran-pikiran yang irasional, pikiran-pikirannya yang negatif itu kemudian kita buat rasional. Iya. Nah, dengan cara shifting touch tadilah, peralihan tadilah, kemudian jadi berubah. Berhadapan dengan pemimpinnya, leadernya, dia nggak ada masalah. Berhadapan dengan vendornya, dia nggak ada masalah.
Kenapa? Karena dia sudah bisa ya merasionalkan pikiran-pikiran yang negatif. Betul. Tapi aku Hanya juga dengan sempet pertanyaan-pertanyaan saja. Tapi gue juga sempat kayak gitu sih, Yar. Waktu mungkin tahun 2018 gitu kali ya, waktu masih muda. Masih muda itu juga sama tuh coach. Aku setiap kayak mau meeting sama orang atau sama investor atau sama klien gitu, itu tuh deg-degan banget, deg-degan, anxious, terus kayak pengen pulang rasanya gitu. Terus akhirnya ya itu sama dikasih tahu juga sama suamiku adalah kayak ya udah kamu pikirin aja akan apa sih yang paling hal terburuk yang akan terjadi gitu. Terus dari situ ya udah kalau misalnya let's say kalau kita ketemu investor apa sih yang paling buruk, ya udah dia nggak jadi invest. Ya udah emang kenapa gitu kan, bisa cari lagi kan yang lain dan lain-lain. Terus kalau ketemu kliennya marah-marah nih karena misalnya proyeknya belum jadi dan lain-lain. Ya udah balesnya apa dan lain-lainnya. Nah, terus sampai sekarang akhirnya alhamdulillah sih udah teratasin sih. Nah, itu yang kita namakan ya self awareness yang terbangun dari kemampuan menstruktur ulang cara berpikir. Betul. Restruktur kognitif itu seperti itu tadi. Iya, berarti kan semua itu kan sudah ada di diri kita masing-masing kan coach sebenarnya. Tinggal di mana kita mau aktifin, yang mau ini kan maksudnya. Benar. Itu kan kita bisa kontrol terhadap pikiran kita sendiri. Tapi awalnya tuh lo nggak bisa kontrol ya, kayak takut banget, kayak benar-benar sampai keringet dingin gitu-gitu. Iya. Kan butuh orang kan Iya. untuk bisa memberikan support, untuk bisa menstruktur ulang cara berpikir kan. Betul. Iya. Karena terkadang ada yang situasi seperti itu dialami saat ini. Iya. Nah, itu nggak bisa, dia harus butuh bantuan orang untuk bisa menstruktur ulang cara berpikir dia. Karena bagaimanapun juga cara berpikir itu pengaruh gak ke perasaan, Pengaruh Oh, iya. banget. pengaruh ke emosi. Larinya pengaruhnya kemana lagi? Ke perilaku, Perilaku. behavior. Itu jadi konsekuensi logis dari mulai cara berpikir, kemudian melahirkan emosi-emosi tertentu. Dari emosi itu melahirkan sebuah perilaku tertentu. Berarti kalau ada orang-orang yang sumbu pendek tuh emang harus pikirannya di riset. Iya. Iya kan maksudnya. Jadi kayak sebelum kita tuh ngejudge dia kayak Iya, lu iya. marah-marah mulu, tapi mungkin ditanya Benar sekali. ada masalah apa sih? Iya. Ya, apa yang membuat kamu marah? Iya. Gitu. Karena pertanyaan juga nanti, pertanyaan kita nih yang kita hadirkan itu pengaruh ke cara berpikir mereka, berpengaruh kepada emosi mereka. Kalau kita balas gas dia makin marah. Benar Mau sekali. berantem lu, pukul-pukulan lu nanti. Gitu. Iya iya. Jadi gitu. Ya, ya coach. Jadi udah berapa buku coach sekarang tercipta nih Ada buku, total? ini buku ini Sakinah yang Tertunda, ini pengalaman saya menghadapi pasutri kurang lebih 10 tahun. Waduh. Jadi ada pasutri yang punya problem masalah, ya. Ada yang suaminya itu, ada yang istrinya itu dominans, istrinya itu suka demanding, ngedriving. Sementara suaminya itu tipenya itu stable, tipenya itu nggak mau punya masalah, bahkan tipenya itu lari dari masalah. Oh, sumuran ya coach. Ngejudge nih. Itu kalau udah marah itu bisa berhari-hari, bahkan seminggu 2 minggu nggak ada pembicaraan. Ada juga kebalikannya, itu sering saya hadapi hal-hal itu. Jadi ini berdasarkan klien-klien coach. Benar sekali. Kisah nyata. Ada tercipta. kisah nyata yang saya ambil dari pengalaman pribadi saya menghadapi pasutri. Oh, sakinah yang tertunda. Tapi akhirnya sakinah kan coach. Mudah-mudahan, tapi ada juga yang tidak. Kan Ada jodoh juga yang nggak tahu. ada juga yang sampai gagal. kapan. Gitu. Kalau yang ini coach The Healing Blueprint. The Healing Blueprint ini salah satu buku yang saya buat tahun 2020. Masa pandemi, proyek tidak ada, ya kan? Maka saya lakukan proses pembuatan buku, melakukan riset berbasis pada pengalaman juga. Ini buku yang melatih seseorang untuk bisa healing secara mandiri sebenarnya. Nggak perlu ke Bali gitu Iya, ya nggak Ustadz. perlu. Gitu. Nah, kalau buku ini juga sama, bisa self healing untuk pribadi. Psikoterapi Islam Ibnu Jauzi. Nah, ini untuk storytelling, untuk healing. Jadi kalau kita mau healing kita baca aja. Ketika jiwa mengetuk langit. Iya. Di sini banyak cerita-cerita, kisah-kisah nyata. Kisah-kisah nyata yang saya angkat, kemudian ada refleksi psikologisnya. Ada kalimat motivasi, afirmasi, dan ada tadabbur Qur'annya. Jadi setiap kisah yang ada di situ itu senantiasa ada
refleksinya. 45 kisah nyata tentang luka, hidayah, dan pulangnya jiwa kepada Allah. Iya. Kalau yang hijrah level up, Nah, ini kalau tidak ada masalah kesehatan mental, kalau dia nggak mau futur, kalau dia mau growth terus pakai ini. semua serba susah, hidup nggak berguna, aku mah apa atuh. Ibadah nggak husuk, usaha selalu gagal. Gue baca inilah. Ya. Hijrah level up. Itu hadiah buat Mas Tiar. Alhamdulillah. Karena ini hadiah buat kakaknya nih, mau yang mana silakan boleh Berarti diambil. aku dapat hijrah level up ya coach. Hijrah level up. Kalau itu cerita Psikoterapi itu apa tadi? psikoterapi itu terapi kejiwaan. Terapi kejiwaan. Psikoterapi Islam. Ibnul Jauzi. Ini deh kayaknya Adin cocok ketika jiwa mengetuk langit. Saya saran sih baca itu Ini? kisah. Iya sih, dari tadi Oh, kan karena kisah nyata gue yang ya? pegang ini, yang gue Udah, pegang-pegang. udah halaman berapa? Udah, ya. Yang gue pegang-pegang ini. Nah, terus kalau teman-teman mau training, coach, hubungin kemana? Bisa dihubungin ke ada Instagram kami, Instagramnya apa? Ya. Boleh disebutin, coach? Sahabat Nakhlah. Sahabat Nahla. Ya. Ada Sahabat Nakhlah Instagram. Nanti Sahabat direct ke Nakhlah. nomor HP ya? Boleh. Ada juga website kami, Ada websitenya ya? nahlakonsultan.id. Nahla nanti kita tampilin ya, nahlakonsultan.id. Terakhir kali coach, apa pesan-pesan buat kita semua dan teman-teman yang barusan kena PHK nih, biar jiwanya agak tenang gitu. Iya. Sebenarnya ini nasihat buat saya sendiri yang juga mengalami hal sama. Iya, kita semua terkena ya coach. Terkena. Ya. Jadi poin yang pertama yang kita harus lakukan adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Ya. Itu poin yang pertama. Kedua, ya, ana inda dzanni abdi wa ana ma'ahu zadani. Yang kedua adalah kita husnuzon sama Allah. Ya. Bahwa Allah pasti menghadirkan sesuatu yang baik bagi kita. Tidak ada yang tidak baik bagi kita. Itu kita hadirkan husnuzon kepada Allah. Maka husnuzon saja tidak cukup. Harus poin yang ketiga adalah mujahadah. Wa man jahada fa inna ma yujahidu nafsi. Siapa orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan, ability-nya, kompetensinya yang terbaik yang dia miliki dan dia tidak tenggelam dengan apa yang terjadi, apa yang dia alami, dia terus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada pada dia, maka itu akan kembali kepada dia sebagaimana firman Allah. Man jahada fa inna ma yujahidu nafsi. Siapa orang bersungguh-sungguh, maka kesungguhan itu akan kembali kepada diri dia sendiri. Gitu. Dan yang terakhir adalah dengan apa? Fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembah Allah, berdoa kepada Allah dan bertawakal. Ya. Jadi bertawakal itu punya dua sisi. Dia terus berikhtiar mencari solusi terbaik dan hasilnya serahkan sama Allah. Ya. Itu Bismillah. poin-poinnya. Jadi intinya ikhtiar dan istiqomah. Benar sekali. Betul. Itu Betul. setelah ngobrol sama coach gue agak gimana gitu. Apa sih? Agak lebih tenang. Nggak gimana. Oke coach, terima kasih udah mampir sini. Mungkin nanti Thank you banget. kita ini lagi ngobrol-ngobrol lagi. Siap, insya Allah. Jangan lupa tadi apa ya? Nahla. Ini kan kalau nggak salah waktu itu kalau hasil coachingnya juga disumbangin atau buat apa Hafiz Quran ya coach? Oh ya, jadi seperti buku-buku ini, kemudian jadi gini, saya punya lembaga, Ya. lembaga pendidikan tahfiz Quran. Ya. Ini berbasis pada sosial. Ya. Tapi saya juga punya bisnis, Ya. gitu, punya perusahaan. Perusahaannya di bidang provider training, Ya. konsultan, kemudian juga penerbitan seperti ini. Ya. Nah, ini ibaratnya mesin ATM-nya. Oke. Untuk bisa disalurkan ke pendidikan sini. Nah ini yang saya lakukan beberapa tahun ini, Ya. gitu. Soalnya aku pernah dengar waktu itu beberapa hasilnya ke ini ya Gus, buat apa hafalan Quran itu ya. Benar sekali, ya, Jadi sekalian project sekalian sedekah, iya. bantu anak-anak buat Benar menghafal sekali. Al-Quran. Termasuk setiap pembelian buku ini itu ada bagian untuk mereka. Jadi kita tidak 100% mengambil untung, Ya. tapi bagaimana kita bisa menjadi spiritual trainer, Iya. Subhanallah, masya Allah. gitu. Ya,
Terima kasih Coach. Sama-sama. Terima Terima kasih. kasih. Datang Kita ke semua sini. bisa bangkit dari kondisi ini. Mudah-mudahan. Amin. Bangkitlah. Bangkit, harus bisa bangkit. Kan Indonesia emas ya, Besar. Coach. Ya, Indonesia emas 2045. benar. Siap. Insyaallah. Terus berkarya. Terus berkarya. Terus berkarya. Terus memberikan yang terbaik untuk diri kita, untuk orang-orang tercinta di sekitar kita. Memberikan efek positif ya. Iya. Oke, Terima kasih. terima kasih Terima Coach. kasih. Terima kasih. Ya.